pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kedatangan kita ke sini yaitu melancarkan rencana kita menuju gerbang kemerdekaan negara Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia yang masih dijajah oleh Jepang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mendapat berita yang sangat menggembirakan untuk kita semua, bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda bawakan tadi. Tapi, apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang tidak berkuasa lagi di negeri kita, karena telah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan hal itu. Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang dan proklamasi kemerdekaan kita sendiri. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menolak hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini hanyalah kita yang menyusun sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, kalian semua harus pergi ke kediaman Soekarno untuk memberitahukan kabar ini. Saya dan golongan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan Jepang. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Herul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh, ada. Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami bicarakan dengannya. Oh iya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang mencari. Ya, siapa Bu? Para pemuda datang mencari, katanya ingin berbicara hal penting. Baiklah, saya akan tunggu mereka. Ya, silakan dulu. Saya dengar dari istri saya ada yang kalian ingin bicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat, dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun kemerdekaan Indonesia. Secepatnya, mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi, karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia.
Apa kalian tidak memikirkan bahaya yang kita dapat ketika kita sedekat itu untuk memproklamasikan Indonesia? Jepang pasti menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang tidak lagi menguasa di Indonesia. Jadi, untuk apa kita menyanyiakan kesempatan ini? Nanti saja setelah kita bicarakan ini dengan anggota PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena saya takut Jepang mengetahui tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berunding dengan para golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapatnya, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya dan membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita harus mempersiapkan kemerdekaan dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang akan kembali menguasai negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaannya akan dilaksanakan dari sidang PPKI tanggal 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Lagi pula mereka masih muda. Cara berpikir mereka masih sangat pendek. Kita harus melihat masa depan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana kalau semuanya berantakan? Baiklah, Bung, berarti kita semua telah sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meskipun berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang meninggalkan kediaman Soekarno tidak putus asa. Mereka menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh-tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan sementara para golongan tua enggan mengikuti keinginan kita? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar dari kota Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Tapi kenapa ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin. Iya, bagus. Saya setuju dengan itu. Apakah kalian semua setuju? Setuju. Para pemuda menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi gini, Bung. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada seharian di sana. Soekarno, Apa tujuan kalian membawa kita ke sini? Maaf atas kelancaran kami, Bung. Ini semua demi keselamatanmu. Kami ingin membicarakan kembali tentang proklamasi ini, Bung. bukankah Soekarno sudah katakan masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? PPKI itu buatan Jepang. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Dapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Selamanya kita harus menunggu janji Jepang itu. Kita harus memproklamasikannya sekarang juga. Demi rakyat-rakyat kita yang telah bertahun-tahun terbelenggu di tanah mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Nah, saudaraku sekalian, mari kita selesaikan pembicaraan ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta.
Saya mengerti pertimbangan kalian berdua mengenai proklamasi ini. Kami memang belum mempertimbangkan masalah ini dengan baik. Saya yakin kita bisa memanfaatkan situasi ini dengan baik. Kesempatan tidak datang dua kalinya, Bu. Tetapi, apakah kita bisa? Apakah semua ini bisa dilakukan? Tentu mungkin, asalkan kita bisa berusaha bersama, kita pasti bisa. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi untuk mempertahankan dan mencegah serangan Jepang yang tidak menerima proklamasi dari bangsa kita. Bagaimana Bung Karno? Baiklah, saya setuju. Kami akan memproklamasikan Indonesia tanpa campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Iya, ini Bung. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi, bagaimana keputusannya? Kami setuju bahwa kemerdekaan dilakukan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Iya, kita akan melaksanakannya besok pagi. Insinyur Soekarno dan Mohatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Bagaimana kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan? Bagaimana jika kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jakarta? Dia adalah perwira tinggi militer. Jadi keamanannya bisa terjaga dan tempatnya juga strategis. Dia adalah orang Jepang yang mendukung kemerdekaan bangsa Indonesia. Ya sudah, kita pergi ke sana. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ada apa ya? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Sebentar, saya panggilkan dulu. Mas, ada yang datang mencari. Siapa ya, Bu? Para golongan tua dan para pemuda datang mencari Mas, katanya ingin berbicara. Baiklah, saya akan dengar mereka. Malam, Bung. Ada perlu apa ya? Maaf mengganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membicarakan hal kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Sebenarnya saya juga turut bergembira atas kabar tersebut. Oleh karena itu, silahkan pergunakan apa yang Anda butuhkan. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Saya ambilkan. Bagaimana dengan penandatanganan proklamasi ini? Menurut saya, proklamasi tidak ditandatangani oleh DPKI karena DPKI merupakan buatan Jepang. Kami sudah sepakat tadi bahwa proklamasi tidak dengan campur tangan Jepang. Adakah dari kalian yang berpendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir saat ini? Ketika Amerika menandatangani teks deklarasi mereka. Jangan, kita tidak boleh mengikuti bangsa lain. Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bu. Lalu bagaimana, Bung Karno? Karena ini semua berkat jasa bangsa Indonesia, jadi atas nama bangsa Indonesia. Ya, saya setuju dan saya akan menyusun.
Bagaimana jika yang menandatangani teks tersebut adalah Anda dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia? Usulan yang bagus. Bagaimana hadirin? Tolong, Anda ketik proklamasi ini, Bu. Baik, Bung. Apakah di sini ada mesin ketik? Oh, ada. Ayo ikut saya. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Beda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu telah menemani saya di masa-masa yang sulit ini. Iya, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan bangsa kita. Oh iya, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Oh iya, bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitnya? Tapi Ibu hanya punya kain merah dan putih, Pak. Apakah tidak apa-apa? Tentu saja, kalau begitu buat saja bendera sederhana, yang penting kita punya niat. Baiklah, Pak. Ibu punya ide. Bagaimana kalau benderanya kita namakan Sang Saka Merah Putih? Bagaimana? Baiklah, kita akan menamakannya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan kemerdekaan besok. Ya, Bu. Putri-putri, tolong kibarkan bendera ini sebagai tanda kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan mengerjakan bendera ini. Baiklah, kerjakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.